Jakarta, teman-teman dari BPU, dari Sport Center, Bayu, ada dari PDAM, ada dari Ikram, ada dari PKAD, dari Bisik, dan dari Magelang. Oke, sama-sama semua marilah kita pegang syukur Allah SWT. Karena kasih limpahan rahmat baiknya, kita semua dapat berkunjung di sini Indonesia walafiat dan kurang suatu waktu. Nah, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tentunya di saat akhir tahun yang saya yakin sudah full ya, semua harus selesai, ini sama kita juga segera harus menyelesaikan. Jadi sekarang sudah kita masuk adalah tahap paparan akhir, adalah hasil dari masukan dari saat FGD kemarin, karena sudah banyak sekali masukan. Kami harapkan nanti sudah ada perbaikan tentunya berdasarkan masukan yang kemarin berkembang dalam FGD. Dan ini mohon nanti dicermati teman-teman OPD khususnya, karena nanti tentu yang akan melaksanakan atau mungkin mengeksekusi adalah PD-PD. Kami akan mengawal dalam perencanaan dan penganggaran. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita diskusi yang mungkin saya mungkin nanti monggo dari konsultan yang bisa memaparkan sebelumnya. Waktu kami berikan sebelumnya. Terima kasih atas waktu kami, hasil beserta direktur kami, Pak Suliendo, Pak Direktur Pak Agus, staf teknis, Mas Asli staf teknis. Ini coba memaparkan akhir dari hasil FGD kemarin, Pak. Yang masukan-masukan itu sudah coba kami olah, sudah kami coba kelola lagi untuk mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang dari FGD kemarin. Ini coba akan dipaparkan oleh Mas Zafri. Sudah dapat. Terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan dulu yang paparan sebelumnya itu apa saja yang sudah kita sepakati di paparan sebelumnya ini, yaitu paparan antara. Yang pertama itu kemarin dari sisi kebutuhan air bersih, itu kan kemarin belum ada, dan sekarang kita sampaikan di paparan akhir ini belum lengkap istilahnya yang kemarin. Kemudian ada juga dari komunitas skate, terus kemudian ada komunitas dayung, dan ada juga dari PBSI kemarin yang ikut serta dalam paparan antara. Nanti kita coba masukkan apa saja yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Ini kita review sedikit tentang kawasan olahraga. Yang pertama ini kawasan olahraga berada di kawasan di Kecamatan Sanden, di Kelurahan Sanden, Kecamatan Kampung Sanden. Kampung ya? Kelurahan Sanden. Kampung Sanden. Selamat Selatan. Ini kemarin ada beberapa keterangan yang belum kita berikan. Yang pertama itu yang sisi A bagian atas ini merupakan pengembangan kawasan olahraga. Kemudian yang sisi B ini merupakan kawasan olahraga yang lahannya sudah milik pemerintah. Kemudian ada juga C ini merupakan komplek Polri, dan D ini merupakan kawasan metropolitan kolam ikan. Kemudian untuk batas-batas yaitu di utara ada saluran irigasi, kemudian di bagian sisi barat ada Sungai Progo, kemudian di sisi selatan ada perkebunan dan sawah, kemudian di sisi timur ini ada bentukan saluran irigasi Kali Bening. Ini delineasi dari kawasan olahraga. Jadi yang warna hijau ini dia tidak boleh dibangun bangunan permanen karena dia merupakan area taman kota. Kemudian nanti rencana bangunan akan berada di bagian yang umum ini. Sedangkan untuk yang kuning ini merupakan komplek Polri, dan yang biru ini merupakan kawasan metropolitan perumahan. Untuk yang warna kuning ini merupakan area perumahan. Ini untuk batas-batas dari pengembangan. Yang sekarang sudah ada itu diantaranya yaitu
ada Stadion Mas Subroto, kemudian ada Raja Makta, tenis indoor, kemudian ada juga kolam renang akuatik, Samapta akuatik, kemudian ada juga tenis outdoor, dan yang belum terbangun ini di area sisi selatan dan sisi utara. Untuk kondisi existing dari kawasan di sekitar lokasi ini konsep pengembangan kita mengacu pada arahan rencana yang untuk 2019 dengan tidak mengesampingkan dari set rencana kawasan sport center di tahun 2007. Ini ada arahan rencana pengembangan kawasan di 2019, kurang lebih ada 22 perencanaan. Kemudian untuk zoning makronya, untuk yang warna merah muda ini merupakan area parkir. Nantinya untuk area parkir itu akan kita satukan di sisi utara. Ini dikhususkan untuk yang stadion, karena stadion itu merupakan kapasitas yang paling besar. Dan sedangkan untuk yang parkir untuk setiap bangunan-bangunan nanti mereka akan menyatu di bangunan-bangunan tersebut. Jadi misalnya seperti Gor Samapta nanti dia juga akan di Gor Samapta, kemudian yang lain-lain nanti akan berada di sekitar bangunan. Kemudian yang kedua ini yang paling banyak itu adalah kawasan olahraga yang warna hijau, kemudian area ibadah atau masjid, kemudian ada area kolam yang tidak dapat kita rencanakan, kemudian ada juga area komunikasi, dan yang terakhir itu ada area kuliner dan berjajaran. Kemudian ada juga yang di bagian sisi barat ini yang merupakan area rekreasi dan wisata. Untuk kawasan masjid ini rencana memang kita berada di sisi terluar agar supaya kawasan masjid kawasan ini mampu menampung tidak hanya bagian kawasan olahraga saja, tapi juga seluruh daerah di sekitarnya. Untuk perencanaan parkir sebelumnya kita sudah menyampaikan juga di paparan awal dan antara kemarin perhitungan dari kapasitas parkir. Kemudian untuk rencana sirkulasi dan titik-titik TPS ini kemarin usulan dari PU juga harus ada titik-titik TPS yang strategis di beberapa tempat, yaitu ada kita rencanakan ada 4 titik. Ini juga kemarin dari usulan dari PU juga untuk rencana drainase hidran water tower, kemudian dinding penahan kali Progo juga di bagian sisi barat di samping Sungai Progo. Untuk titik water tower itu kita rencanakan 2, yang sekarang sudah ada itu 1 itu sebenarnya bukan merupakan tower sih, yang sekarang itu merupakan tandon air yang di stadion itu. Kemudian ada beberapa titik hidran kita tempatkan di sisi-sisi yang strategis, kebanyakan akan kita letakkan di yang dekat bangunan. Ini untuk set rencana keseluruhan. Beberapa tambahan kemarin dari yang pertama itu dari sisi parkir kemarin yang pada paparan awal kita pada sisi area parkir di sisi utara ini kemarin komplek Polri kita rencanakan untuk kita pindahkan, akan tapi dengan adanya beberapa alasan sehingga untuk komplek Polri ini tidak dapat kita pindahkan, sehingga kita akan menambahkan untuk area parkir sepeda motor itu kita juga membuat gedung sama seperti dengan gedung parkir mobil. Kemudian untuk kemarin ada juga komunitas skatepark, komunitas BMX dan skateboard. Kemarin kita juga di luar forum kita diskusi untuk pembagiannya harus jelas, sehingga kita untuk skateboard dan BMX ini kita bagi 2 lagi. Jadi ada untuk area di bagian pinggir ini ada sepatu roda, kemudian di
dalamnya ini kita bagi dua untuk area skateboard dan area BMX. Ini untuk rencana pengembangannya kita bagi di 4 area. Yang pertama itu area sisi utara nomor 1, kemudian ada yang di sisi tengah, sisi barat dan sisi selatan. Untuk yang pertama ini ada rencana untuk area parkir stadion, kemudian area panahan di bagian sisi paling dekat dengan sungai, kemudian ada juga taman kota di bagian sisi depan, dan ini akan melebarkan jalan juga supaya untuk mengurai kemacetan di sisi yang paling sudut ini. Dan juga nanti rencananya kita akan menambahkan jalan, akses jalan menuju ke jalan bagian sisi luar. Kemudian yang area 2 ini kebanyakan sudah terbangun, yaitu ada area stadion, area bersamapta, samapta akuatik, dan tenis indoor. Ini yang tahun ini sudah terbangun semuanya. Untuk yang tenis outdoor dan indoor. Kemudian yang sisi untuk tribun utara ini juga belum, dan ini nanti rencananya akan kita masukkan di tahun paling awal perencanaan pembangunan. Kemudian di area 3 ada jogging track, ada outbound dan taman kota, kemudian ada embung juga sebagai area wisata air, dan juga menampung fasilitas dari dayung, komunitas dayung. Kemudian ada juga area kolam renang rekreasi, gardu pandang, yacht center, dermaga pancing. Kemudian di area 4 ini yang merupakan area yang paling banyak olahraganya, yaitu ada tenis outdoor, kemudian ada futsal, kemudian ada badminton, area BMX, volley, basket outdoor dan volley, kemudian ada wall climbing dan rock climbing di sisi paling selatan. Ini untuk rencana master plan di area 1 sisi paling atas, yaitu ada nomor 1 itu ada area parkir motor yang kita buatkan gedung juga, kemudian area parkir mobil, area parkir bus, kemudian ada komplek Polri yang tidak kita rencanakan. Ini kita tetap tidak kita apa-apakan untuk area komplek Polri ini. Kemudian ada taman kota, ada area panahan di sisi paling dekat dengan sungai tadi untuk menjaga keamanan, kemudian ada dermaga pancing dan gardu pandang. Ini beberapa ilustrasinya. Kemudian ini untuk yang area 2. Area 2 itu kebanyakan yang sudah terbangun. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada stadion. Itu rencana nanti untuk yang awal tahun 2021 rencana nanti akan direncanakan stadion sisi tribun sisi utara. Kemudian ada juga bersamapta yang sudah selesai renovasi. Kemudian ada juga nomor 3 ini merupakan tenis indoor dan akuatik, samapta akuatik. Ini yang pada akhir tahun ini sudah selesai di finishing. Kemudian selanjutnya ada di sisi bagian barat atau kawasan nomor 3 tadi, yaitu yang pertama ada embung di sisi bagian barat, kemudian ada fitness outdoor. Ini berada di beberapa titik, soalnya kan ini merupakan area rekreasi dan landscape. Kemudian ada juga jogging track yang memutari di seluruh kawasan. Kemudian ada juga titik istirahat peluncuran dan dermaga pancing di sisi bagian barat. Kemudian di bagian atas ada juga camping ground. Ini di bagian sisi atas ini. Kemudian ada juga yacht center ini di bagian samping camping ground. Yacht center ini tidak hanya berfungsi untuk
olahraga tapi juga untuk menampung kesenian. Di sana juga kita sediakan open theater untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kesenian dan olahraga. Yang terakhir yaitu di kawasan nomor 4 itu tadi ada badminton indoor, kemudian ada area BMX, sepatu roda dan skateboard, kemudian ada basket outdoor, wall and rock climbing, kemudian ada masuk kawasan futsal indoor, kuliner, voli, tenis, dan water tower yang berada di sisi timur. Ini untuk ilustrasi rencana master plan keseluruhan. Kemudian kita juga merencanakan skala prioritas untuk perencanaan 2021 hingga 2031. Ini untuk kemarin ada juga usulan untuk rekomendasi pelebaran jalan. Itu kita harus menghitung kapasitas jaringan jalan dengan yang sekarang itu kita tidak dapat menggunakan rumus ini karena untuk kapasitas di sana kan dia di bagian seluruh stadion ini dia hanya pada saat tertentu penuh. Jadi untuk perhitungan jalan ini kita harus kita menggunakan SMP. Ya, satuan penumpang. Ya. Untuk mendukung kawasan sport center Kota Magelang maka diperlukan adanya perhitungan kapasitas jaringan jalan, perhitungan berdasarkan pada estimasi pengguna dengan ikut bersamaan. Untuk yang akan kita rencanakan pelebaran jalan itu ada 3 area. Di antara yang pertama itu pelebaran jalan sepanjang Jalan Jeruk ini hingga ke RSI, kemudian sampai ke jalan utama Magelang Semarang. Ya, di sisi timur ini. Kemudian yang kedua itu di jalan dari Bersampai ini hingga ke area Untit. Itu juga kita perlu rencanakan pelebaran jalan karena memang yang sekarang itu jalannya memang agak sempit. Kemudian di area sisi utara. Kemudian ada juga nanti jalan baru sebagai pengurai kemacetan di area ujung utara sini. Kemudian akan kita coba ilustrasikan juga dengan video. Ada suaranya. Pinjam mau putus speaker? Ada ya. Jadi area yang tidak kita rencanakan itu di atas sini dan area komplek Polri, area kolam ikan atau Napolitan ini dan komplek Polri. Jadi ini ada di sini ada dua gedung parkir, yaitu yang pertama untuk motor dan yang kedua ini untuk mobil. Bis mana? Bis di sisi sebelah timur dari motor ini, bawahnya motor. Panan di sebelah situ. Panan untuk dikit. Panah di bagian ini. Jadi di sisi samping Menuju ke arah timur barat atau utara selatan? Utara selatan. Ke utara selatan, kemudian ini ada jalan lingkar. Ini nanti akan tembus di
area belakang stadion. Tarian ya. Ya, stadion. Kemudian ada stadion. Jogging track nanti akan rencananya akan sambung sampai area Menara Pandang di sisi tribun ini. Yang satu itu jadi penahan aja. Iya, ini tadi penahan. Karena memang di sana Ya, terjadi. iya terjal 8 meter apa 10 meter. Terus ini kemudian ada tambahan kolam renang rekreasi menunjang rekreasi di area kawasan olahraga ini nanti. Itu masjid kapasitas berapa mas? Itu kapasitas kemarin itu saya estimasi 2000. 2000 ya. Ini untuk anu ya, Ya, ini untuk Oh, pancing dan dermaga arung jeram dan Iya. pancing. Mekawani sama Arung Jeram. Dan biasanya kan nambahin untuk yang dermaga untuk peluncuran arung jeram itu kan harus ada seperti puasanya untuk briefing dulu kan. Jadi Ada ya? kita tempatkan juga. Oh iya. Itu ada kolamnya mas? Ya, ada kolam dan Untuk? embung kemarin. Untuk aja ya? Ya. Untuk Untuk kamu embung atau dan juga? kemarin kita rencanakan untuk menunjang Dayung. pelatihan dayung. Dayung cukup panjang segitu. Ini lumayan Dayung kan ada panjangnya itu nanti berarti kan. Nggak maksudnya kalau memang nggak mungkin kan nggak usah itu. Tapi kalau mungkin nggak apa. kalau memang nggak mungkin nanti kita buat taman rekreasi. Nggak apa mas. Nah, dayung kayaknya nggak seperti itu toh. Iya. Dayung kan trek gitu. Balap Nah, kan. balapan tapi di area yang nggak arus. Jadi kalau memang di Progo itu memang nggak bisa. Dia harus ada Maksudnya sendiri. Ya. kan nggak gini. Iya, Lurus kan. biasanya. Lurus Dan straight panjang. gitu. Iya panjang. Makanya. Kalau di Jakabaring saya pernah lihat panjang. Lanjut deh. Itu yang belakang untuk Ini untuk area Mas, saya minta pinjam, ambil tanya. Ini nggak mas? itu kan Menara Pandang. Komentar pandang. Menara Pandang kita ada di Ini jogging track ya? Jogging track. Jadi teman-teman karena kurang tahu. Terus ini ya untuk apa? Itu untuk Rekreasi aja ya. Iya. Akses ke kolam rekreasi Dari atas. Dari atas. Dari sampingnya. Dari samping. Ini sama sini sebenarnya. bisa dari atas ini mas, dari pinggir Iya, jalan oh, enggak? dari sana ya. Sini Iya. mas, masuk bisa mas. Samping mesin tau yang samping ini. Iya. Dari samping sini. Masuk sini atau sini? Masuk sini bisa, masuk sini juga bisa. Kendaraan mobil bisa masuk. Kalau mobil sampai di sini tidak bisa. Lewat mana? Berarti harus ada jalan dari sini. Akses ini kan kalau nggak dipakai di sini untuk parkir. Ya berarti parkir ini gimana? Kalau parkir ini kita masukkan di bagian depan gitu. Tapi lewatnya masuk ke aquatic stadium itu Iya. Aquatic ya? Samping atletik bisa. Kemudian Dipakai jalan ya? di belakang stadion gitu. Orangnya jalan lewat mana? Sini mas? Dan lewat sini atau lewat sini sampai sini. Direncanakan aja sekalian nanti. Gimana ya? Iya. Terus lanjut mas. Sama itu tiketing ya berarti Pak? Iya, saya tiketing. Tiketing Makanya. khusus Iya, kayak- ini atau Oke. loket? Masuk kan keluar masuk. Untuk ini kan harus ada tiket ya? Iya. Iya, makanya kan harus ada pengarah orangnya lewat mana, ya, parkir mana itu biar jelas. Nah, tiketingnya ini mau seluruh di kolam renang ini Dibedakan. Yang Itu ya prestasi sama rekreasi. rekreasi beda. Rekreasi aja berarti. Iya, kalau prestasi kan itu beda. Bedakan. Ya kan? Jogging tracknya juga. Orang kan berarti- kalau mau ke sini tujuannya untuk rekreasi kan nggak perlu ke sini kan. Oh, udah terpisah. Iya. Udah bisa kan? Udah. Cuma jalannya dari luar ini tolong nanti pikiran ya. Iya. Masuk sini terus parkir di mana, terus orangnya jalan lewat mana gitu biar. Akses tiketingnya juga. Iya, nanti kan harus dibedakan untuk ke sini beda. Enggak, mungkin bareng. Maksudnya beda peruntukan lah. Lanjut mas.
Bentar, ini untuk camping ground camping itu ground. kan nggak boleh ada bangunan di air. Ini menara ya? Iya, menara air. Baru ya? Iya, Yang baru baru ada dua. Dua, satu, dua. Ini Itu badminton. badminton. Iya, badminton. Ini masjid. Itu Ini yang belakangnya ada lapangan yang futsal. ada. Itu taman. Ini taman. Yang youth center yang mana? Yang center yang Di antara aquatic. ini. Oh, di sini? Iya. Karena yang di kemarin kan di sini nggak boleh karena dia merupakan area yang untuk taman kota itu. Oh, di sini ya. Kalau yang gunungannya itu di mana posisinya? Itu di sini area ini. Gunungannya sebelah sini lagi loh, Mas. Area sini. Bukan yang gunduan dulu. Kalau yang kedua di area sini. Sini kan? Di sini nggak masuk. Nggak kena ini, Mas. Nggak kena. Tapi masuk wilayah dan Masuk wilayah tapi kan nggak boleh dibangun. kalau Untuk kemarin kan pengganti di sini roknya. kalau misalkan bisa diubah, artinya bisa untuk track downhill barangkali. Artinya tidak merubah gunung Iya. itu, cuma hanya tapi Jalur, kasih jalurnya. Jalurnya Iya, aja. Iya. Di sebelah selatannya ya. Iya, di sisi selatan. Ini badminton. Nah, Mas, ini apa? Ini untuk lapangan voli. Itu ada kita sediakan di sini. Yang ini. Kalau yang terbuka ini. Iya, itu. Nah, Ini untuk climbing. Iya. itu voli sama rock yang Climbing rock. Yang ini ini untuk voli outdoor. Ini outdoor ya? Iya, boleh. Ada ya volley outdoor? Ada. Mas saya ngerti. Ini volley pantai. Sama-sama outdoornya, Mas. Iya. Kayaknya Nah, ini kostumnya komplit. Beda kostum, Mas. Kostum komplit. Kemudian yang Ini ini basket. kemarin kita pisahkan. Ini tuh? ini BMX kemarin BMX. rencana untuk BMX itu enggak ekstrim tapi dia ternyata balapan. Jadi Sirkuit. sirkuit. Jadi Sirkuit ini ya, Iya. jadi bisa ya? kita- Bisa. Muter tuh Iya. ini. Iya. Iya. freestyle, Cukup. freestyle. Bukan freestyle, bukan yang freestyle. Dia nanti tetap Racing, ada. racing. tetapnya Racing. racing. Kayak Kemarin memang belum- standing gitu. Iya, tetap ada itu. Yang ekstrim ada. Itu bisa diubah yang ke freestyle seri kita. ada. Yang ini. Kalau yang ini? Itu yang untuk skateboard. Oh, skateboard Ya, sama yang di luar ini nanti untuk latihan dari sepatu roda. Nah. Ini ada tribunnya untuk penonton ya. Iya. Tapi basket nggak ada ya? Basket kalau di ekstrim kan yang ada udah ada di sini Pak, yang di Gor Samapta itu. Oh, berarti ini Kalau ada yang sini ekstrim. untuk Iya. Yang Perlu dua. Yang basket street gitu. Perlu dua. Iya. Ini untuk ini yang di ujung ini udah cerah senior. oh, Kita lihat ya. udah pinggirnya ini. Sama di Kulinernya kawasan. di mana ya, Pak? Tadi sih. Oh ya, Nah, Ini. yang makan adalah kebutuhan utama. Oh, pokok. Pokok ya. Mas ini depannya apa ya? kuliner dan anu toh hasil produk penjualannya produk unggulan. Iya. UMKM itu. Ya. Ini jalannya bisa ya dibuat tengah ini. Bisa. Nggak masuk kan di dalam komplek ini. Iya. Jalan kompleks. Cukup, ini luasnya cukup ya? Cukup. Untuk bisa akses bis masuk. Bisa. Misalnya masih dan ini tak lupa tahu yang di samping tenis outdoor. Ini tuh ada ya. Kan yang ada kawasan. Ya, dari ada. Terima kasih untuk presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Selamat bertanya. Terima kasih. Jadi, Mas Sun, atas paparannya menurut kami sudah cukup bagus ya. Sudah banyak kemarin yang waktu FGD sudah banyak yang diakomodasi, sudah hampir semua yang sudah diakomodir, sudah mulai ada perbaikan. Cuma mungkin kami mungkin minta kaitan dengan aja dirian yang ngasih kawasan mungkin mau dari PU bisa, karena terkait dengan tata ruang dari dirinya sih kan divikan sekalian agar nanti kaitan dengan pembebasan lahan bisa kita vikan. Kemudian yang kedua sirkulasi kendaraan, bagaimana harus masuk keluar lewat mana? Mungkin dari PU dulu, ada PU? Ada. Enggak.
delinasi kawasan sesuai dengan revisi RT RW Berarti kalau RTW peragaan dong ya Pak ya? gitu ya. Mas Hadi nggak datang ya? Nggak datang. Mas kemarin udah dapat kan definisi kawasan ya? Ini Sudah dapat. filenya ini. Sudah Oh, iya. sesuai ya? Ini Sudah. Oh sudah, kalau sudah Sudah. berarti sudah. Iya, baik. kemarin yang dari Pak Prabowo ini. Iya, Jadi Mas Hadi sudah. Iya. sudah sesuai ya? Ini Iya, ya, berarti ini. kalau itu sudah kita aktifkan kawasannya yang kita apa? Bebas. Berarti yang menurut saya yang Sesuai. hijau ini yang gundukan ini ya? Iya. Hijau tadi yang Mas Bayu. Ini atau satanya? Ini bawahnya. Yang gundukan. Kalau yang gundukan di samping Yang gumuk sekarang tuh loh, yang dulu gunung itu. Sudah. gumuk itu kemungkinan itu yang di samping Yang ini, tenis ini outdoor atau ini? sekarang. Ini ya? Kak? Iya. Iya, itu sebelah baratnya tenis outdoor. Sebelah baratnya tenis Nah, outdoor iya. itu yang Satu kita garis. jadikan camping ground. Oke, Mika. Oh dikepres sebenarnya? Itu kan Kan gini memang Mas? gunungnya tapi nggak terlalu tinggi. Nggak enak. Aduh. Tidak. Oh nasi Soalnya gunungan kan yang ini yang sekarang- gunung. Yang yang pabrikan gunung tuh gini. iya. Iya. Saya udah pernah naik sini. Duluan itu kan masuk tanah milik warga loh. Masih Masih. Oh iya, ya nanti kita bebaskan. Mary juga punya di situ. Oh gitu. Malah atas aja kan. Mary bisa ngerti. Oh jangan ngerti ayo. Punya tanah di situ Bu, Ya. mau saya lihat ini. Ya kita kunci untuk kawasan olahraga. Jangan sampai nanti nggak tutup. Diuntung. Berarti ini ya, yang untuk gunung-gunungan ini tidak kita bebaskan. tidak. Oh itu di luar aja. Itu karena RTH, pengganti RTH. Jadi kok, kemudian Mas tak tolong sirkulasi kendaraan, mungkin bis masuk mana, keluar mana, kendaraan umum masuk dari mana ke mana, biar kita jelas ini. Untuk sirkulasi sebenarnya dari sirkulasi ini untuk yang kuning ini yang bisa dilewati oleh bis Ya, bis kuning ya. ya. Terus masuknya bis dari mana? Katakan dari jalan utama nanti. Jalan utama bisa Dia terus Iya. masuk sana. ini area ini. Masuknya ke Ini kuning sebenarnya- itu. ya Padahal parkirnya kan kanan Mas, melewati yang sebenarnya yang di sini lebar juga sih Pak, untuk yang area ini ya kan Jalur. kita pakai minimal itu 7 meter untuk tiap jalan masuk. Jadi yang kuning ini dia lebih dari 7, sekitar 8 sampai 10 meter. Kemudian yang ini kita di 7 meter. Sebenarnya bisa sih ke sebelah ini untuk bus, tapi enggak cuma masuk terus parkir ke parkir bus. kalau Masuk masuknya sana, nanti dari sini ini atau terus dari sini, kemudian masuk ke kita parkir bus. ke sini. Keluarnya sama. Keluarnya sama. Pintu ke sana lagi. Iya. Enggak lewat pan ya. Ya. Kendaraan umum juga gitu. Maksudnya pribadi. Kalau pribadi di semuanya bisa sih, Pak. Kalau untuk pribadi. Yang paling utama itu nanti yang bis yang kita ini kan sendiri. Oh iya. Informasi juga tadi sudah ada prioritas outdoor ya. Iya. Informasi tahun ini dari Disporapar mau menempatkan 10 ya di Analun. Rapat kemarin harus tahun ini. Jadi maksudnya sudah kita. Kemudian nanti dapat juga bantuan dari Kementerian Kementerian Pemuda Olahraga ya di sana Mas ya. Kalau sudah disiapkan makasih berarti sudah ada tempatnya. Ya monggo dari teman-teman mungkin barangkali ada masukan atau mungkin saran atau jadi ini produk. Mungkin ada satu lagi Mas dari kami. Mohon untuk yang indikasi program kegiatan nanti juga dikasih penanggung jawab. Mas masuk ke indikasi program kegiatan. Jadi nanti biar kita saling berbagi. Sudah jelas tugasnya. Jadi siapa buat apa itu jelas. Jadi Tribun Utara juga mungkin dilengkapi kalimatnya pembangunan Tribun Utara itu 2021 oleh DPUPR atau Disporapar gitu loh. Jelas. Kalau nggak gitu nanti punya kewenangan saya nanti repot kita diskusi rampung-rampung. Semua ini. Ya gitu ya nanti Tribun Utaranya apa, bangun apa. Dan tentu nanti itu ada kegiatan ikutan DD ini dari DD perubahan 2020 gitu nanti kita akan kawal. Tapi mungkin tidak harus detail itu, jelas semua pembangunan Tribun Utara oleh PUPR, saluran drainase pengaspalan, kemudian pembebasan lahan di Sperkim juga, tower timur, pusat indoor. Nah ini biasanya kalau selama ini yang jalan untuk kawasan sana yang bangun semua PUPR kecuali pembebasan lahan. Pembebasan lahan, ya Pak ya. Jadi bahasa lahan di Sperkim untuk bangun-bangun karena ini kawasan strategis itu DPUPR. Terima kasih. Monggo dari teman-teman. Pak, saya dulu boleh Pak. Monggo boleh. Monggo. Kalau Pak pembahasan lahannya itu kira-kira mencapai
rencana ke depan yang mana? Itu ada mas tambahkan mas. Oh, Pembebasan lahan masjid seluas berapa? Ini itu. Misal berapa? Itu ada belum luasannya. Mungkin kalau di ada rinciannya kalau bisa. nanti biar kalau jadi Ini nanti tak kasih. Ayo ya. kalau baru saja ada anggarannya mas, bisa nggak? area-areanya ini pas nanti Anggarannya dimasukkan sini juga ya. Jadi berapa? kita Digabung di Kenapa? jadi biaya berapa? Nggak harus persis mas, ini hanya untuk Sudah tak kirim dah. iya pagi saja. Ya. Lihat. Berapa? Nanti biaya SPD. Nanti itu mereka kalau musulan nggak akan sama persis nanti tetap dengan pengelola. Oh, kemudian nanti tak kasih. Jadi dari sini. Ya dia enggak ini, dia tuh pikirnya dia tuh cuma mengembangkan si kawasan Jadi itu padahal seperti tadi mas dari pergi kan. mengembangkan Itu pun diwae ya. Apaan? Dada mas ini dada. Pembebasan bangunan untuk sementara. Ini baru pembangunan semua ya. masukkan aja Pak, nanti Iya. dia enggak mau Pembebasan lahan mungkin ya perkiraan saya harga 1 juta atau apa? Ya Mas Bayu, sekarang harga berapa tanah? 1 juta. Kalau Mas pergi bilang tadi itu kupiro? Berapa M bisa lupa? Ya, per meternya 1 juta ya. Infonya 1 juta. Sempat Sekitar. Itu enggak harga sekarang aja. Itu bukan harga sekarang. Nanti itu ada threshold. Threshold itu hanya berapa? Jadi minta tolong ini nanti tolong luasan itu kan sudah kita tahu kan? Berarti basic price-nya tetap basic price tahun ini ya Pak? Ya, kali aja kita nggak usah ke depan, nggak usah. Nanti appraisal-nya yang Ini meningkat kan dari- kita hanya panduan saja. Saya ini OPD nanti sudah akan nggak memang posisi, tapi punya gambaran. Iya. Oh butuh bed segini. Monggo masih ada masukan? Pak ini. Monggo, Pak. Di UPR yang mau bangun. Iya lah. Ya banyak. Sing berjamaah. Jadi ini kan sebuah kawasan yang istilahnya udah Gelora Sandir. Gelora Sandir itu kan kalau kita lihat sampai 10 tahun ke depan bakalan jadi sebuah kawasan yang luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Tapi jangan lupa bahwa Provinsi Jawa Tengah kan juga punya visi yang harus kita adopt di areanya. Misalnya contoh kayak solar panel. Jadi penggunaan atap sekian persen sudah berdasarkan surat edaran di Provinsi Jawa Tengah untuk sekian persen dari atapnya itu jangan lupa, karena kita buat apa membuat sebuah wilayah yang sangat-sangat bagus banget tapi kita tidak mengejar goals yang disarankan oleh Provinsi Jawa Tengah. Jadi bisa sekalian kita meningkatkan image dan juga memenuhi saran dan anjuran dari Provinsi Jawa Tengah. Dan itu bisa dengan dua cara, yang satu atap dari yang misalnya kayak futsal indoornya atau yang tempat penonton volley tadi juga bisa, atau pakai yang kayak BJU, pokoknya dia yang terserah, yang penting nggak harus di atap gitu. Itu aja sih kalau saya. Makasih Pak Imam. Oh itu sih ya. Desain apa ya Pak? Hah? Desain apa ya? Ya nanti aja. Ya itu nih Mas ya. Iya. Greenhouse ya. Iya. Nanti kan Green building lah kita green panggil. building, sorry. Green building nanti masuk dalam arahan. Tentu nanti maksudnya ke DD. Kalau sudah detail seperti itu kan, tapi kita di prosesnya diarahkan. Bangunan adalah konsepnya Green green building. building, meminimalkan. Karena penggunaan listriknya itu sekarang pun kayak misalnya stadion kayak aquatic stadium itu kan luar biasa mahalnya. Walaupun belum dioperasikan, itu kita juga tiap bulan lumayan bayarnya listrik itu. Jadi misalnya kita bayangkan kalau berikutnya ada rekreasi yang itu kan pasti menggerakkan air yang buat di slidingnya, kemudian kincir-kinciran kalau misalnya kan pasti juga pakai listrik kan, tenaga. Nah itu kan kita bisa save dengan itu nantinya. Ya. Jadi nanti daerah direkomendasi ya, nanti ada rekomendasi juga pembangunan prinsip green building. Mungkin nanti juga perlu panel-panel surya mungkin ya. Jadi itu mungkin untuk hemat. Mungkin Monggo. untuk berkaitan dengan energi mungkin akan kita tambahkan nanti powerhouse Pak. Jadi yang building khusus untuk menata energi salah satu Oh kawasan ya, untuk itu jaringannya. juga penting. Lebih gampang betul. Lebih gampang Baginya. ya baginya Baginya, distribusinya kemana itu. Iya, iya. Apa namanya? Powerhouse. 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 Itu nggak harus besar sih, yang penting dia tempatnya Disendirikan untuk disendirikan. posisi di tengah-tengah Tengah kawasan. center ya. Terus itu butuh kayak apa? Generator solar kan? Oh enggak. Apa namanya? Itu nama alat Genset. Genset. Ya istilah Oh, enggak. gampangnya genset. Iya. Ini untuk yang masuk juga powerhouse ini. Iya, Iya, di di power dalamnya. itu genset, trafo itu masuk ke situ semua. Oh, genset berarti. Dan lain-lainnya. Apa namanya?
panel surya. Panel surya itu kan kemarin kami juga dari BPPT, Serpong, kami dari Balitbang. Di sana tuh sudah diuji kelayakannya untuk panel surya. Kayaknya sudah masuk ke perusahaan, sudah masuk ke pabrik. Nanti bisa konsultasi bisa koordinasi ke Balitbang. Karena di sana itu langsung kemarin juga kami ditunjukkan bahwa alat uji untuk panel surya layak atau tidak sudah langsung dipraktekkan oleh Balitbang sendiri untuk charger mobil panel surya. Jadi mobil listrik itu chargernya pakai panel surya, langsung dipraktekkan di sana. Nah, kalau misalnya nanti ini berapa tahun ke depan kita mau bangun seperti ini dan kita menggunakan panel surya, mungkin langsung bisa berhubungan dengan BPPT, nanti ditunjukkan perusahaan mana yang bisa memproduksi itu. Kalau kami di Balitbang sudah ada, itu sangat menghemat sekali listrik. 30%. Kapasitas itu Bu? Kapasitas itu Bu? Berapa ya itu? Berapa harganya? Kalau Itu kan kemarin hasil Renova. Hasil Renova dan didanai oleh Menstek TV. Nah, setelah kami kemarin ke BPPT ternyata di sana itu sudah mau dikembangkan yang brand building ini juga kami tunjukkan di sana. Brand itu memang tidak pakai atap, tapi caranya kita begitu masuk misalnya ke kamar kecil, misalnya kamar kecil itu kita masuk masih gelap. Tapi setelah kita jongkok nyala, kita setelah jongkok berdiri gelap lagi, kita keluar, jadi sangat menghemat sekali listrik. Di sana memang dicontohkan brand buildingnya sama panel surya. Nah, kebetulan karena kami Litbang juga sudah membuat itu, walaupun belum diproduksi karena memang investornya di sini kan susah ya, nah, bisa berhubungan dengan BPPT. Pak Iwan, jadi kan pentingnya di awal karena daripada bongkar lagi itu akan perencanaannya rusak, jaringannya akan rusak, makanya dari awal. Karena Magelang pun sekarang belum ada sama sekali untuk yang solar panel itu, sama sekali belum ada. Jadi solar cell, solar panel. Nanti Mas masuk rekomendasi gitu. Ya. Makanya solar panel. Nanti kan kita nanti ke depan harus mengantisipasi. Dan titik-titiknya di ini kan harus yang mengarah ke cahaya. Lebih banyak ke cahaya. Ke penggunaan yang lebih dominan. Untuk lampu malam hari kan Itu lumayan. untuk malam-malam ya. Bisa, Maksudnya siang juga tampung, nanti buat untuk malam. Kalau yang outdoor kan nggak perlu. Kalau yang sensor tuh kami kemarin sempat merencanakan itu malah kaput itu. Siapa Mas? Merencanakan di koridor rumah sakit itu ke sensor hidup mati lagi itu orangnya pada takut minta dimatiin aja. Wah, dikirain ada itu ya, spooky ya. Sorry masuk kalau mati dewe. Iya, memang gitu. Kamar mandi harusnya, kalau yang koridor serem juga. Takut gak? Koridor rumah sakit itu jadi malah lari semua. Akhirnya suruh matikan sensornya. Jadi monggo Mas, jalan masukan monggo. Mungkin saya Monggo Bang. itu tadi kan sudah cukup bagus. Gapurnya ada nggak sih? Gapur masuknya. Monggo Bang. Nah, ini kan kalau belum ada judulnya ya. Baru judulnya kan kalau di ini kan hanya kawasan Gor Samapta. Karena ini akan jadi kawasan destinasi pariwisata, sport center ini. Mohon juga direncanakan judulnya. Mungkin dari dinas pariwisata mungkin yang lebih tepat, nanti banyak tokoh-tokoh budayawan atau tokoh yang memberi judul apa komplek apa. Misalnya kalau di Banjarnegara Seruling Bambu, mungkin kalau di Purbalingga Wabong, mungkin di mana ini di Magelang apa, kita sudah punya Kiai Langgar ya. Nah ini mungkin yang spesifik untuk apa kawasan destinasi wisata Gelora Sanden Mas, Gelora Sanden seneng namanya Gelora Sanden. Kalau perlu Sudah Mas, Gelora Sanden sudah. Gelora Sanden. Saya tadi menyarankan karena kami baru saja mengadakan penelitian mengenai cagar budaya, jadi kami mengarah kepada arsitektur bangunannya. Jadi nanti kan sudah kelihatan dari tahun 1800 berapa kota Magelang itu dengan style gaya seperti ini, nanti mohon untuk juga dimasukkan di situ. Gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah kan joglonya sudah paten nih, nah, tapi kalau Magelang punya ciri khas sendiri, saya kira itu akan lebih menarik. Gitu loh. Mungkin untuk apa atap yang di tribun atau atap yang di apa gitu yang bisa dibentuk sesuai dengan ikon kota Magelang, karena kota Magelang punya budaya yang luar biasa. Gitu. Kemudian tadi yang akses
apa namanya pintu masuk tadi sudah ditunjukkan untuk jalannya bis dan lain sebagainya. Saya dulu pernah menanyakan Mas yang untuk ruko yang di GOR itu memang sudah difungsikan. Di GOR itu kan banyak banget gitu ya bisa ya di tribun itu loh. Kalau seandainya itu masih tetap tertutup dan kita bangun lagi gitu loh ruko dan sarana untuk penjualan produk unggulan dan lain sebagainya, saya kira kalau itu dimanfaatkan itu lebih bagus gitu, dibuka dimanfaatkan gitu loh. Hanya mungkin kalau event-event tertentu seperti kemarin sudah pernah mencoba Ornas itu kan semua dipakai semua ya untuk medical, kemudian untuk administrasi, kemudian untuk macam-macam itu bisa dipakai lah. Seandainya itu memang sudah dikonsep bahwa yang di tribun itu nanti bisa untuk penjualan dan lain sebagainya, saya kira untuk tadi yang saya sampaikan untuk menjual hasil produk unggulan ini bisa dikurangi begitu untuk yang lain. Mungkin itu saja masukan. Jadi Pak Tulun, Bu ini nama kawasan sudah ada namanya Ya. Gelora Sanden. Gelora Sanden sudah dikasih namanya. Di vlog saya ada Pak. Sudah ada. Gelora Sanden. Gelora Sanden. belum berubah. Gelora Sanden. Destinasi Gelora Sanden. Ya pokoknya saya kawasan Gelora Sanden lah. Iya Mas ya. Kemudian Nek wisata itu jenisnya apik. itu sudah dikasih nama. Oh sudah, ya. Karena untuk mengangkat nama kampung situ. Iya, sudah ada nama. Terus kemudian kaitan dengan tangga bangunan itu sebagai rekomendasi saya, karena kami tidak masuk sampai ke desain nanti ada di kami hanya ke penuntutan ini hanya usulan nanti kalau di kan detail kayaknya di DPU DED-nya sudah ada sebenarnya di DPU Cipta Karya. Oke. Nah maksudnya tadi ya tangga bangunan yang khas Magelang itu nanti sebagai apa sih? Oh iya. Di rekomendasi. Di situnya. Oh iya. Kemudian ruko-ruko ya di tribun bagaimana yang ngerti Mas Bayu nanti jawab, saya ngerti. Mau maksudnya dibantu jawab Mas Bayu. Ya. Terkait dengan ruko yang ada di stadion itu memang kemarin kita hasil cek di lapangan itu terlihat utuh tapi rapuh di dalamnya. Jadi kalau orang mau jualan di sana ternyata di dalam itu harus mendirikan tenda karena dari foto kondisinya seperti itu deh. Artinya di tribun itu masing-masing di balok-baloknya itu ada celah. Jadi setiap saat kalau hujan pasti akan turun. Nah dari situlah maka kondisi sampai sekarang ini pun rusak semua di ruko-ruko itu. Nah dari sinilah kami kemarin sempat berkoordinasi dengan konsultan gitu. Artinya jalan-jalan yang ada di komplek kawasan itu dibuat fungsional. Artinya ketika nanti dipakai untuk Sunday morning itu bisa, dipakai untuk Saturday night itu bisa. Kemudian di ruko-ruko Pujasera tadi itu juga ada akan dipakai untuk showroom seperti itu. Jadi semua terpusat. Kalau kita masih mengandalkan di ruko, saya pikir terlalu banyak yang akan dikeluarkan. Jadi memang dialihkan ke situ. Kalau masukan dari kami memang tadi sebenarnya kemarin sempat terpikir di iconic buildingnya. Maksudnya satu saja yang bisa ditampilkan jadi ikonnya sport center. Artinya ketika orang datang barangkali teringat foto, kemudian bisa disebarluaskan di medsos atau seperti apa. Yang penting ikonnya, jadi ikon di sana. Tapi kalau kita lihat di GOR yang badminton tadi ada pintu masuknya berupa kayak shuttlecock ya. Shuttlecock kalau di Bandung juga kemarin ada di GOR Bandung itu, tapi dia bukan pintu masuk tapi hanya di tampak depannya, fasadnya saja. Itu ada shuttlecock, tapi kalau ini ada barangkali ada satu yang bisa ditonjolkan, entah itu di web centernya atau di mana, hanya sekedar menampilkan ciri khas saja, barangkali seperti itu. Yang selanjutnya kalau melihat dari skala prioritas, barangkali masukan kami dari program-program yang ada di Dispora, kami berpendapat jika jogging track ini itu menjadi prioritas yang paling utama. Artinya begini,
ketika kita fokus ke tribun juga tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Jika itu ada pilihan antara tribun maupun jogging track, maka kami mohon jogging track yang bisa diusulkan terlebih dahulu. Mengingat kalau tribun itu berarti hanya fasilitas yang lama kita tambahkan di tribunnya, sedangkan jogging track kemarin pertimbangannya kita ingin memajukan kawasan sport center di sana itu untuk iya lebih luas lagi. Kita siapkan bulannya dulu supaya semua datang. Nah, dengan adanya jogging track ini kan antisipasi dari orang olahraga nggak ada pilihan di sana. Sedangkan kalau tribun kan hanya dipakai untuk ketika ada event. Nah, pertimbangannya itu jogging track bisa dibuka setiap saat untuk masyarakat, sehingga pengembangan di luarnya juga tidak hanya olahraga namun juga perekonomian dan pariwisata. Saya pikir barangkali jogging track ini masuk dalam list yang jogging track yang mana Mas? Ngomongin stadion atau yang tadi bawah? Yang di barat akuatik ya. Oh, yang bawah ini? Okay. Ini Mas? Iya, itu artinya ya oh, itu? ini kan juga oh yang ini stadion enggak Mas? Dulu kayaknya kan Bapak sudah pernah minta yang kayak di stadion Senayan itu bisa muter stadion. Iya, muter. Kalau yang ini kan memang konsepnya kemarin panoramik jogging track ya. Ini kita beda dengan yang lain. Artinya yang konvensional jogging track muter stadion. Oh iya. Tapi bagaimana orang datang tidak hanya untuk olahraga. Orang tidak semua suka olahraga, tapi jadi ini lebih halu ya. Refresh. Karena lebih alam lebih Iya, bagus ya. di alam. Dan tadi disampaikan ada public space di situ, ada embung, ada fitness di situ kan kita dekat dengan kampus. Bagaimana orang datang untuk bersantai di sana. Barangkali akan lebih mengenal di situ. Ada fitness spotnya juga. Nah, juga betul ada fitness outdoornya. Sementara kan di tahun ini kami punya alokasi 10 alat yang akan ditempatkan di sana. Mengingat ini belum jadi, maka juga penempatan itu yang ada dulu, artinya di seputaran bersama kita. Tapi dengan pertimbangan ketika ada jogging track ini, maka pengembangan itu juga lebih luas lagi nanti. Jadi Mas Brio terus, saya setuju ya, ini satu tes nanti mohon dimasukkan. Nanti kita kawal PU mungkin 21 bisa mengulangi atau mungkin hari masalahnya satu lahani dulu. Lahani punya sama dulu. Oh iya, berarti harus beli lahan dulu, harus beli lahan itu juga walaupun prioritas tapi hanya butuh waktu Mas Bayu. Iya. Ada petahapan nanti pembahasan lahan, ada DID, ada UKL. Sifat gelora, sanden apa nanti dari jauh, ruko dan bocor, jadi nggak bisa dimanfaatkan. Barangkali yang dua itu jogging track dengan yang kolam renang rekreasi. Dua itu ya. Kemarin kita meninjau di sana di lapangan sedemikian luas tapi tidak bisa digunakan untuk masyarakat. Karena kan anak kecil terlalu dalam, tapi kalau untuk prestasi juga tidak setiap saat ada event. Iya. Nah, kalau dengan kolam rekreasi itu kan juga bisa menarik masyarakat sebanyak mungkin. Kita pilihan kolam 3 tahun juga tidak banyak. Jadi saya 1, 2 green track dan kolam renang ya. Cuma kaitan dengan tanahnya saja nanti dicermati ya. Sama masih ngomong dari BPKD, Mas Ayu. Kaitan dengan lokasi yang untuk jogging track dan kolam renang rekreasi sudah kita miliki belum Pak? Status tanahnya. Ini Mas gambarin itu. Nah itu mana tadi Mas minta komentar. Ini Yang mana tadi? ini jogging track, ini kolam renang rekreasi ini. Bawahnya kolam renang prestasi. Itu status tanahnya gimana? Ini batas yang kita rencanakan. Kalau saya sendiri dari Enggak yang anu dulu. ya belum tahu pasti sih di batas lapangannya yang untuk tanahnya sudah terbeli dan belum. Cuman kalau ya terbeli tahun 2007 itu ya Yang mana Mas? terutama yang bagian utara. Ini sudah ya? Ini sudah. Ini sudah. Kemungkinan batasnya baru sampai yang area kolam renang. Yang rekreasi sudah. Ya. Kalau yang ini belum ya? Itu belum tahu saya. Kalau yang sebelumnya itu mungkin ini. Nah, ini apa ya? Ini Batas masa bawah Ini gitu. Mungkin itu dulu. itu kan sekarang ada tambahan di sisi bagian sini yang outdoor tenis itu. Ini. Nah, mungkin ada tambahan di sini, tapi kalau yang kesininya Tapi belum terbeli. kita belum. belum terbelir ya. Yang ini ya. Itu Lebih pembebasan lahan. batasnya kayaknya sekarang itu saluran
Saran Ini aja soalnya ini juga belum tentu setuju dong Mas. Sudah tulis semua belum Mas? Mas Ayu. Kalau tentang progres dari sertifikat 4 belum berhenti karena dulu berhenti terus kita lihat lagi. Ya, semoga saja lancar di sana. Kita sudah koordinasi ke BPN juga untuk refresh proses itu. Memang dulu pernah diikut, cuman BPN sendiri juga masih belum menemukan hasil itu ya dulu. Ya, cari-cari dulu progres dari ya gimana. Terus semoga saja kita bisa mengajukan itu dalam satu lamaran. Jadi bukan individual satu-satu digerak ada 56 bidang. 56 bidang ya. Entah berapa tahun selesainya lanjut gitu. 58 bidang. Mas, Semoga saja kita doakan terus semoga oh, lancar. Berarti ini aneh ya, tasnya udah dibeli tapi masih RT gitu. Iya, masih ada yang HM, ada yang RC, ada yang kemudian bagian. Dibangun berarti belum bisa. Jalannya masih banyak cerita yang panjang. Dibangun belum bisa. Kalau sudah dibangun memang Enggak, maksudnya dengan 100 per ini dibangun boleh tidak? Ya, kalau monggo, Mbak. sebenarnya sudah sah, secara hukum itu sudah sah. UB apa Naik ke sertifikatnya kan yang masih kendala. transaksi jual belinya gampang nih. Enggak, dengan kondisi itu dibangun boleh tidak? Ya, saya nggak tahu. Saya tahu orang BPN yang tahu. Harusnya tanya ke BPN. Oh, Ya. itu kan berarti yang aja. Zaman sekarang karena apa? Presiden Jokowi ini kan juga pokoknya tidak boleh mempersulit sertifikat toh. Harus segera orang BPN sampai mati-matian garap sertifikat ribuan itu kan sebetulnya kalau sudah lengkap dokumennya bisa. Ya, ya. Jadi Mas Ayu ingin tolong masuk yang prioritas ya. memang ini sudah kita Kawasan dulu sudah center. di refresh. Ya, termasuk yang bojong juga. Jadi untuk Jadi kan begini, pembebasan lahan, kemudian pembangunan. Pembebasan lahan berarti 2021. Ya, Kepusai Mas. Kepusai ya bangun. 2021 beli lahan, 2022 bangun. Sesuai lah Mas. Ya, itu memang prosesnya ketika itu sudah agak di posisi ini, pasti akan mundur juga. Ya, sama tahun nanti. Tapi jelas kalau pembelian lahan perubahan sulit nih, bisa ya. Untuk sakit, pergi mesti ragil ya. Akan begini. Jadi kan kalau intinya bagaimana kalau intinya untuk menyamankan. Jadi kan weh, tolong nanti yang nanti prioritasnya yang misalkan dengan ini dari aja memperbanyak center, space furniture-nya itu. Jadi yang misalkan memperbanyak tempat duduk, memperbanyak kolam itu, renang. nggak usah. itu pembebasan lahan dulu. di area 3 dulu ya. Intinya mereka Area bukan tiga untuk jalan, tapi itu. mereka untuk duduk, kerjain tugas kayak gitu Pembebasan lahan kan sambil ngobrol. itu nanti luasnya dihitung nih. Itu luas banget ya. itu ada luasannya juga. Itu nek tunggu setahun ampun lah. Tak mulai itu apa ya? Ada sekarang existing. Ini kan kita Berapa Mas? ini area-areanya ini. Itu kalikan 1 juta ada berapa? Eh? 28 ya? Bertahap ya. Nanti yang mas jadi kolam prestasi itu banget. Bagian saya ada Kalau yang anu kecil dulu ya mas, kolam renang prestasi dulu. Kolam renang prestasi ya kalau ini kayak sudah ya. masuk di Sudah masuk di wilayah pembelian. Dulu bekas PLT. Mas berarti kolam renang rekreasi sudah ya? Sudah masuk ya? Sudah milik kita ya? Bekas PLT. Yang ini bawah ini. yang sini sudah. Ini bawah jadinya sini lah. Sini mas. Sudah ya? Ya sudah berarti bangunnya bisa 2021 bisa? 21 ya. Terus yang Yang paling selatan atasnya ya. ini untuk beli lahan. Ini trek. 2021. Nanti bangunnya 2022. Ini bangunnya mungkin Jadi 21 pembebasan lahan ngambil mana yang ini? yang bawahnya Harus bangun yang ini kayaknya. Iya, sama bangun yang Ini. kolam rekreasi. Itu Mas Bayu. Itu dari dengar ya. Kalau ini mah kemarin kita sempat diskusi dengan DPU, artinya di DPU pun juga ada program dia mengupayakan untuk bantuan dari provinsi terkait dengan pembangunan tribun.
artinya kan yang program itu kan belum masuk ke sini. Berarti kan 2 program sebenarnya bisa kita jalankan. Artinya dari GPU pun bisa mengupayakan untuk tribun, dan kita pun punya prioritas di sini untuk kebersamaan tadi. Itu gimana? Iya, maksudnya. setuju. Jadi mungkin kalau tambah lagi kolom gimana? Sumber dana ya. Karena ada APBD, APBN, APBD provinsi, karena CSR. Iya bisa. Kalau kita bawa sendiri nggak mampu gitu. Jadi aplikasi nggak masih. Jadi ini tulisannya tidak ini nih. Kegiatannya tidak gini. Kegiatannya tidak gini. Pak Yanto Dikecilkan. Tadi N-nya tahunnya nggak usah tepuk N 1, 2, 3, 4, 5 apa mas? Nanti yang aja dibuat dulu, kirim kami Excel, kirim kita, nanti kita koreksi, kita kembalikan. Jadi jangan buat dulu, nanti kita bantu. Ini tapi di mana, apa? Ya makanya jangan tolong dalam sebuah Excel kirim kami, nanti kami koreksi, nanti ke teman-teman juga masukannya, nah, nanti kita jadikan patokan. Itu kita nggak bisa detail sekali apa, tapi saya sudah ada arahan loh kapan harus dibangun. Pak Iwan, untuk yang rekreasi itu beda debit air di daerah situ memang lancar, debit airnya untuk rekreasi, kolam rekreasi itu kita lihat aja Kali Bening aja itu sempat, kolam renangnya Kali Bening aja sempat kesusahan air. Nah yang di sini nih gimana? PDM sama Mas Bayu, gimana Mas? Kalau kemarin memang yang di kolam renang apa prestasi itu memang sempat ada dua sumber di sana. Itu memang sempat agak menurun debitnya untuk memenuhi itu. Memang kemarin kan sempat ada solusi, ada pengalihan sumber lagi di sebelahnya. Kalau dulu katanya seperti itu. Mungkin barangkali ketika nanti penyusunan jika sudah di tahap lanjut, barangkali ada alternatif di situ, tidak hanya mengutamakan pada 2 sumber yang ada, tapi juga barangkali ada alternatif sumber lain. Ada sumber di bawah tribun. Tadi ada sumber, ada rencana sumber bor juga? Iya. Yang di bawah kolam renang itu kan ada yang gazebo itu. Iya. Di sana kan ada pamrungnya kan gitu. Itu di situ yang ikut sama tanah aquatic. Terus yang di bawah tribun yang ada kiosnya itu ada sumber mata air itu yang untuk stadion. Iya. Dari PDM nggak mungkin ya? Sempat kemarin waktu awal November itu kan belum ada hujan. Itu kebutuhan air untuk stadion itu memang kemarin kurang sekali. Kemarin kalau awal itu memerintahkan PDM untuk mengkaji itu, ternyata di pinggiran stadion itu juga ada sumur di situ. Tapi debitnya kurang, jadi 1 hari itu kalau nggak musim hujan kan nyiram stadion kan 2 kali, itu dia punya penampung sekitar 250 kipil berada, itu hanya untuk 1 sesi penyiraman. Pagi ke sore sudah nggak ada air. Kemarin itu sekarang mendatangkan ahli pompanya itu kemarin katanya mau diganti, hanya mungkin kapasitas pompanya yang kurang, tapi sampai sekarang kemarin diserahkan ke PU belum terrealisasi atau sudah kurang tahu. Nggak paham ya, nanti takutnya kita bangun ternyata debit air kecil, terus PU-nya bingung, ini mau pompa dari mana lagi nih, mau ngebor mana lagi. Besok treatment air pakai air sungai pulang. Pakai air sungai ya. Apa dia mendatangkan tenaga ahli atau pakar untuk meneliti air sungai itu loh. Sungai itu kan bisa dijadikan diolah bisa, air tapi mahal. itu loh. Ya, memang. Tapi bisa. Biayanya mahal. Kan bisa. Memang ada alternatif juga untuk mengolah air Progo itu bisa. Iya, itu bisa alternatif aja ya. Memang untuk menjadi air bersih. Ya, itu nanti kedetail aja. Atau air siram ya. Iya. Minimal untuk nyirami boleh nggak? Kalau nyirami Kalau air stadion ya? sungai itu kalau untuk nyiram Itu boleh loh. kan di situ nanti kan ada, kalau air sungai yang Kotor ya? langsung itu kan ada kotor ya. Oh, ada lubang, ada. Malah mata ini suket ya. Wah, cepet tumbuh ya. Oh iya, malah tumbuh jagung itu macam-macam.
Bis gitu. Kalau Rumputnya larang nih. Ada yang rumput sendiri wae. Tapi tumbuh gulmanya cepat banget. Ya, karena di air yang sungai itu kan banyak biji-bijinya. Sebulan ini. Ya, semburan. kesimpulan tidak tahu nanti di sini aku dalam lapangan itu nanti bumbu-bumbunya ada. Iya, matur suwun, Pak. Jadi mungkin nanti ya pakai sumber-sumber baru, pakai apa sumur dalam apa gitu. Ya, kesini gitu. Kemudian kan Mas Haji belum terjawab dari Mas Bayu. Mas Bayu untuk ruko itu nggak bisa dimakan ya, Mas ya? Ruko yang di Tribun ya, karena bocor rusak. Nah, dan ini sulit karena nek beton nek udah retak ya susah. Letak rambut aja mesti bocor. itu precast apa? Malah precast ini berpasang. Punya Jadi precast cuma di letak-letak Iya. bocor itu. Iya. Oh, benernya susah gitu. Ya, bisa dibenerin. Di kode atau dikasih apa? Bagusan di bawah diatapin lagi Pak. Nah, jadi paling kalau enggak yang ruko itu ada tendanya tadi itu. Dikasih atap lagi. Di bawah. Coba nanti nggak perlu agak, tapi itu taruhlah urusan CPU. Satu lagi pertanyaan Mas Bayu. Ikonnya tadi apa? Ikonnya untuk Bolo Sanden apa? Apa yang bisa menjadi penanda khusus? Kira-kira setidaknya hanya tidak Apa berupa atau tadi dapur masuk atau yang tadi Kemarin kita sempat bikin apa untuk starter itu Pak. Kater tadi ada ya? Yang dinamis. Kater Mas. Kemarin sebenarnya ada ininya sih dari konsep yang sebelumnya. Tadi ada lihat Kater. Ada Di di videonya. Ada Mas Bayu Katernya. Ya itu usulan kita nanti jenengan desain lagi lebih spektakuler monggo. Nggih. Kita kan gitu. Saya Mbak. Iya. Nanti PO sih bangun juga loh. Enggak apa-apa. Karena gitu. Oh, nanti di Jepang ya saya kira. Oh, di bang saya desain. Saya desain. Iya, Iconic Ikoniknya. sculpture. Jadi strukturnya spektakuler monggo. Atau Bapeda aja yang harusnya yang ngajain saya. Oh, beda gue ya. Oh iya udah. Oh, enggak, Bu, yang cocok disporapar, Bu. Oh ya? Disporapar. Disporapar, kalau balon itu disporapar. Betul. Disporapar. Kalau Senayan itu ikonnya apa ya? Apa ya? Senayan. GBK itu loh. Ada itu kayak patung-patungnya itu. Itu Pak, starternya itu. Yang di GBK itu ada apa? Ikonnya. Oh, Jakarta Baring ada, Mbak. Jakarta Baring ada, kan masing-masing ya. Ya nanti besok kan ada bisa. Bisa, tidak asal membayangkan. Yang khas Magelang, gambar gedung waktu Mau olahraga mau makan kan? itu Jawa Tengah, Bu. Kan ada Podang Jawa Tengah. kan Glatik itu kan Jawa Tengah tuh. Magelang ya, Magelang enggak ada ya. Oh, Magelang gitu. Atau mungkin ada Bu, enggak ada Bu. Sculpture yang bunga sama olahraga. Ini kita bunga sama olahraga. Nanti saya kira di Lubang apa bisa ini. Bisa. Sayembara udah itu. Mantap itu. Ayo Bu, sayembara. Tapi aku tak ikut aja sayembara. Aku ini konsep serius dari apa kok? Aku baik. Apa ya? Konsep serius kan sudah ada logonya tuh. Oh jangan, beda. Program itu yang Beda, ini Gelora Sanden beda dengan beda. Ini, monggo lagi ada masukan? Ada saran? Monggo Pak. Yang masukan dari masyarakat ya untuk anak-anak kecil di wilayah Sanden sih kami lihat tadi di gambarnya sudah kompleks outdoor untuk teknis, poli dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak kita yang tingkat kampus itu belum ada sepak bola. Itu karena sekarang banyak anak kecil yang bermain sepak bola ini di aspal. Sehingga langkah baiknya untuk masyarakat besar di wilayah tersebut bisa difasilitasi. Entah itu bolanya nggak perlu mereka, tapi mereka bisa bermain untuk melaksanakan sepak bola. Saya kira itu saja mungkin masyarakat ini. Jadi matur nuwun Pak. Anu wau usulan bagus nanti kita apa gawe ya, gawe apik-apik ning masyarakat sekitar iso nggoni kaya ora iso melu. Monggo silakan. Pasti yang gratis bisa diakses masyarakat kampung. Tidak harus bayar.
outdoor free. Free. Oh, bukan. Free semua outdoor. Outdoor free ya? Free. Untuk yang jogging track juga free nih. Free. Ini kalau misalnya tidak, ini kan ada taman kota dan camping ground ya. Apabila tidak ada kegiatan itu mungkin bisa buat space untuk itu Pak. Untuk bermain olahraga. Ya. Area camping ini kan dia hanya terbuka hijau. Ya, maksudnya gini, kalau itu nanti camping ground lalu buat sepak bola, kita takutnya nanti secara manajemen bersih. Apakah nanti setiap tidak ada camping ground otomatis anak-anak bisa menggunakan atau harus bagaimana sehingga itu fasilitas jangan birokrasinya nanti yang mungkin masyarakat itu agak kewalahan. Tapi kalau di situ sudah karena camping ground dengan sepak bola dan sebagainya mungkin tapi mau buat Apa gini aja Pak, misalnya camping ground perlu enggak? Kalau enggak kita lapangan, hah? Perlu? Kalau enggak kita buat lapangan aja. Karena camping ground kalau kita lihat loh, sebenarnya di Kota Magelang selalu akan keluar Kota Magelang. Bagaimana kita memanfaatkan lahan kita? Itu kan kalau kemarin yang usulan itu kan olahraga dan olahraga. Artinya di situ dari sekolah-sekolah di situ bisa dilaksanakan. Dan itu pun juga fungsional. Artinya ketika tidak dipakai itu bisa dimanfaatkan untuk lapangan parkir ataupun untuk kegiatan-kegiatan pameran atau apa-apa. Ya, ini aja intinya itu sebagai ruang terbuka ya, rumput aja. Nah, mungkin kalau camping groundnya diturunkan ya di dekat jogging track gimana? Kalau camping ground yang tidak sungai malah apa ya? Gitu loh. Kan itu terlalu tinggi tahu di atas. Banjir. Oh iya. Atau mungkin usulan lagi untuk yang area basket ini kan satu aja Mas? Iya, basketnya satu aja ya? Ya atau satu basket. Enggak, ini satu basket, basketnya satu aja. Biasa. Satunya untuk camping ground. Ya. Bukan lapangan aja, lapangannya di sini. Lapangan bulan ini ya? Lapangan bola. Oh, itu basketnya satu aja Mas? Ya. Kayaknya basket apa? Ini masih jiwa itu cukup. Malah banyak kan mending apa? Basket tapi juga masuk dalam kategori favorit. Iya. Favorit itu jadwal basket itu. Ini basketnya itu Mas apa sih? Outdoor. Jadi kan sudah satu pun juga. Ini kan konsep dalam arti kita sudah pernah mencoba kan menghadirkan kegiatan taraf nasional ya, yang Ornas. Ornas itu kan juga ada lomba-lombanya juga. Hanya kemarin karena belum siap kok, akhirnya kan disediakan teman-teman itu. Nah, yang ini saya tanyakan dalam waktu dekat ini, setahun 2 tahun, itu yang sudah siap itu kira-kira apa saja sih? Dari gor Sudotonya, dari kolam renangnya, dari apa tadi? Yang apa tadi? Poli outdoornya tadi itu yang paling siap itu mana gitu loh? Dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun. Soalnya kebetulan tahun depan kami tuh punya kegiatan penelitian untuk mais. Mais itu jadi mengundang para pelaku penggiat event paparan gitu ya, di luar kota Mas. Magelang yang RICE. bisa masuk ke kota Magelang gitu loh. Seperti kayak misalnya Persatuan Dokter seluruh Indonesia, Persatuan mungkin Arsitek seluruh Indonesia mengadakan outbound atau apa di sini gitu loh. Nah itu tahun 2020 saya punya kegiatan penelitian itu. Nah seandainya ini GOR nanti sudah siap, otomatis kan ini juga menjadi penawaran yang bagus gitu loh. Misalnya kita teliti bahwa kita sudah punya siap fasilitas gitu loh. Ada GOR, ada mungkin tidak dan lain sebagainya. Itu kan nanti mengundang mungkin dari pihak pariwisata menjualkan toh agar ini loh, karena yang diharapkan Bu Wakil itu karena kita sudah sebetulnya menjadi sasaran karena Jogja sudah penuh, Semarang juga sudah tidak memungkinkan. Nah, Magelang ini menjadi sasaran orang luar untuk mengadakan event gitu loh di Magelang gitu lah. Nah kita harus siap semuanya, baik hotel, sarana destinasinya, kemudian kulinernya dan lain sebagainya, transportasinya begitu. Nanti saya akan menawarkan ada kegiatan khusus unggulan daerah sama DRT, bila bisa daerah. Itu kalau ini sudah siap setahun 2 tahun mungkin nanti bisa kami sajikan untuk bisa ini fasilitas yang
kalau 2 tahun yang dia dari itu cuma yang stadion, gor, kolam renang, prestasi Bu. Prestasi sebenarnya lapangan tenis indoor outdoor. Ya kita kebayang kalau tadi Mas Bayu usulan untuk apa? Lapangan kolam renang rekreasi mungkin kalau nanti sepakati kami akan buat nota dinas sepakati akan kita tahu untuk 2021 besok Januari sudah muncul karena terinformasi di Bakorwil PLT ya, mau dibongkar. Itu mau dibongkar dari rumah sakit. Nah, ini segerakan saja. Sudah yang jadi Bu, lapangan sudah siap. Kalau ini sudah siap kan sudah bisa nanti mungkin dari Dispora mengadakan event tenis Jawa Bali misalnya atau Sumatera. Kemarin sudah tuh wali kota di sana. Karena kesempatan provinsi akan menutup PLT, jadi rumah sakit kanker tahu itu, itu juga menjadi masalah sebetulnya karena Kasidanan itu kan identik sebenarnya awalnya kota Magelang walaupun itu punya provinsi, tapi itu Magelang boleh menganggap bahwa itu juga ikon Magelang. Sebagai museum Bojonegoro, kemudian tempat penangkapan Bojonegoro itu dari Bakorwil. Nah, kalau di sebelahnya dari rumah sakit kanker, sudah auranya pun sudah Iya. ada kayak situ, ada ini, kalau di sini untuk antena, gitu loh. Kalau di sini bagus banget kalau kita berdiri di Bakorwil itu juga merupakan kendala, maksudnya paling kami hanya ngobrol dengan Pak Sugeng kemarin. Ya, tapi nggak masalah. Kalau ini memang nanti alihkan ke sini ya berarti ini harus ready dalam jangka tapi tidak lama. Ya kalau abangnya sudah, kayaknya dalam tahap pembangunan. Oke, makanya nanti akan hasilnya akan kami laporkan ke pimpinan, kita pemerintah dinas, termasuk tahapannya. Kalau setuju berarti kita mulai Januari akan kita kawal. Nanti intervensi ya, bukan intervensi ya, menjadi acuan OPD lah, bareng-bareng kita kerja. Jadi langkah-langkah ke depan. Sudah jadi yang apa? Yang ini kan menjadi acuan kita. Ya kan ini dulu nyawanya di sini. Siapa berbuat apa, kapan? Bagaimana itu begini. Sudah mulai RKPD. Mas Abu, tadi kesepakatan berarti yang lapangan voli tadi basket dirubah jadi sapinya 4 bulan. Atau kami berinya berdasarkan aja? Area. Oh tetap ambil untuk perhatian saja karena satu-satu ya. Oke gitu ya. Ini Pak, jadi sudah kita madai, kita ubah jadi lapangan. Mah itu malu yang anu tuwes sogo bopo toh. Lapangan untuk aja. Bisa parkir. Bisa untuk jangan rusak. Oh, itu nanti kalau tetap ya rumput ya. Rumput dari rumput sama bal-balan itu. Kalau enggak sintetis ya. Oh bagus juga. Di Jalan Harupat itu memang stadion, tapi kemudian warga tidak boleh ke stadion karena di stadion kan adanya. Tapi kan sudah ada futsal Pak. Beda dengan futsal bayar loh. Bayar. Mas, jangan buru sintetis itu mahal perawatannya 1 bulan. Atau 2 juta. Rumput biar ada udah. Itu udah main. Itu sudah cukup. Mungkin ruangan. Ke depan aja. Jadi mau masih ada masukan? Ya itu tadi. Atau ada cukup? Masukan ini katanya dari perumahan dan permukiman katanya. Di sana kan kemarin sempat ada mes atlet. Sekarang kan kayaknya sudah di skip ya. Artinya kalau kami Mondan pun itu juga maksimal ketika ada event. Tapi juga perlu dipikirkan bagaimana ketika kita siap untuk menyelenggarakan event yang nasional, apakah itu bisa ditampung sekitarnya atau justru malah kita tangkap peluang di kawasan sport center. Bagaimana ini? Mas satu ya? Okay. Kalau saya lihat ya lahannya udah habis Mas. Habis, ya? Karena ada KDB-nya sekitar berapa? 60%. Kita kalau cukup baik KB. Nanti berapa sepeda? Kalau kemarin kita lihat di stadion, kantornya PU kan sudah disekat-sekat Pak. Iya. Nah, artinya dengan melihat sekat seperti itu, oh ini lumayan ketika nanti diubah menjadi mes, setidaknya hanya menampung bagian yang bisa ditampung dan lumayan kok. Maksudnya gimana? Jadi yang ada sekarang kan ruangan besar. Yang gimana Mas? Yang di stadion. Oh itu sekat-sekat. Iya. Jadi calonnya jadi kantornya DPU. Sementara. Nah, ya. Sementara ya yang setahun kan? Tahun ini. Nah, barangkali ketika itu bisa jadi masukan juga gitu loh. Daripada selama ini hanya ruangan kosong
alangkah baiknya ketika itu dijadikan difungsikan untuk mes. Sebenarnya saya pikir kemarin cukup kok untuk event yang ada di Kota Magelang. Kan tidak semua kapasitas berapa mas? Kapasitas belum kita hitung. Cuma kira-kira berapa orang? 100 barangkali masuk. Bisa 100. Kalau tidur yang nggak cuma. Mas, banyak apa orang sih? Mas saya ngono, orang hargai waktu itu juga. Kita sebenarnya sudah memfasilitasi itu dengan memaksimalkan uang yang ada. Tapi kalau kita kemas barangkali kemarin saya berpikir bisa juga kok mas kita ubah itu. Kita maksimalkan fungsi itu kan ketika kita sediakan mes atlet yang khusus mes atlet kan terlalu besar dananya dan juga nggak begitu maksimal efektif untuk digunakan gitu loh. Kalau besar mahal, peralatan mahal, kita nggak Cuma mau. betul yang tadi saya sepakat yang belum pakai booking 1 jam juga. Saya kira pas motor. Jadi itu mas menurut saya itu sudah kalau kita mikir perawatan operasional pembangunan sangat mahal. Lagi pula kita butuh tempat kosong yang di Magelang itu yang free yang kayak gini-gini tuh emergency itu yang perlu. Ya, kayak sekarang kalau misalnya DPU dipindah nanti lain waktu misalnya nggak pengen terjadi misalnya kebakaran tertentu nih nggak dipingin terus kita mau sementara tuh tinggal di mana nah itu kalau harus ada Itu jawabannya mas. Kantor sementara. foto raga. Ya nanti ngaruh mas mungkin kalau mes yang beli jual lah di luar area. Tapi nggak gitu. Tapi aja kita belum kelasnya belum mes waktu itu. Manfaatkan warga. Monggo mas. Sepeda santainya itu ada bisa mengikuti di Ikut aja. Itu di trek atau di areanya aja. seluruh area Bisa. Kamu punya sepeda aja nih? enggak yang traktor. Oh, Masih pesen. tidak apa-apa, bagus Pak. Saya juga mau mulai masuk anggota belum. Malah menarik Pak, pakai sepeda muter. Tapi mungkin anu masih. Jadi mungkin nanti aksesnya masuk boleh ya Mas ya? Tidak ditutup Pak, akses masuk nanti seluruh kawasan terbuka. Itu rencananya di 1 pintu. Jadi seluruh kawasannya 1 pintu yang dari pintu utama. Cuman kan ada akses-akses kemarin yang dibuka karena ketika ada event jadi setiap bagian dari kawasan itu ada fungsinya. Masuknya. Iya. Kayak tadi yang di sisi selatan kan ada pintu masuk juga itu. Itu ketika nanti ada event Car Free Day tidak mengganggu yang di tengah. Ketika ada stadion dipakai untuk pertandingan nanti dibuka yang tengah. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat umum tetap Boleh, yang asal boleh nanti. area selatan khususnya menuju ke lapangan itu harusnya terbuka itu. Gitu. Tadi yang untuk lapangan sepak bola itu. Nah, itu berarti nanti harus dibuka untuk yang masjid, yang poli. Masih ada masukan? Sudah cukup? Kalau mau ngomong Mas Adi? Tambahkan masukan. Yang saya yang dermaga Arung Jalan nomor 6 area 3 ya. Itu mobil bisa sampai tahun kan? Nggak bisa jangan. Akses sampai. Maksudnya kan kalau kita melihat kan mobil membawa tapi ini kan untuk hanya untuk area istirahat bukan untuk finishing atau start. Oh gitu. Kalian untuk start Mas? Kalian untuk start Untuk Mas. start ini. Tadi kan saya untuk briefing dulu. Ya digotong Mas. Kalau start gimana startnya Mas? Coba, parkirnya di mana Mas? Parkir terakhir di mana? Kemudian pada kon gotong tekan di. Oh iya, harus Kemana imajinasi loh. Loh, kita harus imajinasi toh. Karena kayak polotan. Mas kesel bising Bapak sama. Enggak, kita kalau harus simulasi. Kalau kita seperti itu gimana? Kan gitu Mas. Ya sudah rencana gitu toh. Itu gimana Mas? Kan gotong wae. Nggih. Mungkin misalkan itu seperti start mungkin bisa dipertimbangkan nanti kaitannya aksesnya. Kemudian yang kedua tadi yang rencana ya rencana jalan ini karena rekomendasi pelebaran jalan pelebaran yang pertama yang jalan sepanjang jalan Jeruk RSI Kota Magelang hingga jalan Ahmad Yani Magelang Semarang itu kalau melihat sekarang kondisi
existing kayaknya sudah mentok ya kanan kiri itu. Sebenarnya kanan kiri saluran drainase itu awalnya kan itu saluran irigasi dulu yang dari Kalimanggis, RSI ke bawah itu dulu kan sawah semua. Itu terus sebenarnya yang mana mas? irigasi, tapi sekarang kan sudah jadi rumah. Yang mana? Itu sekarang yang itu. Nah itu. Jalan utama. Apakah masih bisa untuk dilibatkan? Ini cuma aja sih urut untuk. Ini rekomendasi. Rekomendasi mas. Oh rekomendasi. Semuanya sudah bisa kalau ada uang ya. Istilahnya kita ganti untung. Tapi itu nanti mungkin jangkanya agak panjang ya. Tapi kita ideal akses masuk biar nggak macet, bis bisa masuk ya harus di mau nggak mau dilebarkan gitu mas. Lebarkan adalah kanan kiri sudah langsung rumah semua. Iya itu masanya, kalau ada uang bisa mas nanti untung gitu lah. Karena kemarin waktu FGD mas, FGD itu ada warga malah saya dibeli aja malah gitu. Karena mereka dengan aktivitas itu kalau pas bubaran bal-balan orang musuhan barang mungkin mungkin lebih juga lah mas. Dengan kondisi macetnya kalau ngomong suara nih gura-gura tuh, saya aja rumah pinggir sana saya nggak nyaman, gitu loh. Jadi ke depan bisa jadi mas. Kalau masalah pelebaran jalan itu rekomendasi. Pelaksanaannya kapan ya? Tentu kalau kita siap dengan segalanya gitu loh mas. Bahasanya gitu gitu. Maksud saya memang untuk yang ke arah selatan sama ke utara itu mungkin masih bisa. Itu nanti kan ikut di area areanya sawahnya kan masih bisa dibeli kan yang sepanjang ke selatan ataupun ke utara. Ya tetap dibeli mas. Ya dibeli juga. Dibeli juga itu mas. Maksudnya tetap bisa dibeli juga. Ya nanti pelebarannya ke arah kawasan. Dibeli juga gitu mas. Kalau itu makanya kalau ada uang, ada dana, ada kemauan, ya mesti contohnya nggak wes tau. Kemudian yang terakhir kantong parkirnya cuma di sana aja ya, di sebelah utara stadion ya? Iya itu khusus untuk yang area stadion. Itu kan memang kapasitasnya 15.000. Jadi kita perhitungan yang paling banyak itu di stadion. Untuk yang lain itu nanti bisa di area bangunan-bangunan. Oh iya. Jadi kantong parkir maksimalnya. Itu mas sudah. Terus jawab yang mas, yang ini parkir sama yang untuk arung jeram itu gimana sih? Simulasinya bagaimana? Saya belum bisa jawabnya ya. Nggak apa-apa, tadi kritis malah, saya malah tekan sama. Nah, praktek bisa. Ini memang kalau arung jeram ini memang agak jauh dari akses. Memang akses kita maksimal itu di sisi tengah itu. Ya hitungannya masuk di tengah ya. Itu ya maksimal memang harus di sini sih di atau gini mas kalau masuk sampai ke bawah enggak gini aja ada jalan yang sampai ke bawah tapi khusus jadi mobilnya nggak boleh banyak, hanya satu aja di bawah itu mau langsir berarti hanya mobil khusus di sana. Iya dan tempat untuk manuver berarti itu di akses jalan di sisi pinggiran. Iya, itu aja lah. Itu khusus untuk yang ngirim itu aja. Enggak dari sini pinggiran aja. Parkir gimana? Parkir enggak? Parkir di atas. Ah itu mas, mas. Oh yang ini parkir ini parkir. Bukan. Ini ya. Katakan parkir ini kalau jalannya dari bawah sini. Di sini nanti balik ke sana gitu. Hanya untuk drop-off ya itu drop-off kapalnya gitu. Ya jadi ini agak ditengahkan, ini kasih jalan di pinggir sini untuk ngedrop itu jalan mau nanti mobilnya nggak usah jalan, nggak usah lebar-lebar. Ini satu mobil itu. Oh, itu untuk drop aja. Kemarin kayaknya waktu FGD udah disinggung soal GSS ya dari sepadan sungai. Iya. Ya. Terus Itu berapa? 15 meter ya? Nggak boleh. Oh, jalan kan boleh jalan. Plaza itu kan itu. Jalan kan boleh jalan. Boleh, tapi bangunan untuk startnya itu boleh juga. Kan tidak untuk bangunan publik. Kesempatan kan Boleh, boleh untuk jalan boleh, itu kan bagian dari jalan aja. Anggap aja itu bagian dari jalan. tapi itu kan perkerasan. Tapi kan jalan juga perkerasan. Iya, makanya itu kan perkerasan karena jalan untuk perkerasan. Kayaknya nggak apa-apa sih asal nggak bangunan. Tidak ada pondasi gitu. Oh, itunya nanti menggantungnya ke apa? Maksudnya dia bawahnya
Lalu dulu kita pengamanan sungai. Ikut pengaman sungai. Jadi itu untuk maksudnya di pengaman sungai sekaligus untuk ada dermaga kita gantumi. Oh. Jadi bukan mendirikan bangunan sendiri di atas tanah yang berkelanjutan enggak, tapi kita memanfaatkan struktur dari talut. Ya. Tapi yang isi paling itu yang panahan tuh lebih ngeri 15 meter 20 meter. Ini yang dibutuhkan makanya untuk lahan panahan kan Bu. Dan kalau panahnya kita tinggal sekali. Ini memang lahan terbuka memang tidak. Ini masih ada masukan? Cukup? Cukup, nggih. Anu saya Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih rekan-rekan. Enggak usah. Nggih. Rekan-rekan Pak Iwan, kemudian rekan-rekan dari Cipta Kreasindo Konsultan, kemudian rekan-rekan dari OPD. Terima kasih kalau kita ikuti jalannya diskusi kaitannya dengan review master plan kawasan Gor Samapta. Ada dinamika di situ nih. Artinya banyak sekali. Ternyata ketika kita melakukan survei awal itu, Mas Bayu, sampai hari ini, detik ternyata dinamikanya tidak pernah berhenti. Banyak masukan. Terima kasih Mas Idras. Nah itu dari mulai awal sampai hari ini ternyata itu banyak sekali berkembang terus. Bahkan kalau kita lihat, saya lihat sendiri sebagai salah satu kawasan strategis di Kota Magelang, artinya memang salah satu titik yang potensial, artinya banyak mendatangkan warga ke situ. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini Magelang jadi home base-nya PSIS. Itu salah satu daya tarik tersendiri. Artinya kembali lagi sebagai test case, bagaimana nantinya ketika suatu event itu ada di Kota Magelang, memang kita harus siap dalam arti sarana prasarananya. Nah, kita sudah menyiapkan hari ini, Mas. Artinya dokumen master plan ini semoga buah pikir dari rekan-rekan yang hadir di sini bisa bermanfaat. Artinya memang ini belum final nih. Belum final karena artinya masih banyak PR. Kita masih sekitar 10 hektar mungkin ya yang harus kita pengadaannya. Nah, nanti dari Disperkin ini mohon nanti jadi pemikiran ya. Artinya kembali lagi untuk pengembangan kawasan itu salah satunya tanah ya. Tanah. Kalau kita lihat dari Mas Bayu tadi konsep-konsepnya jelas artinya. Nah, kita juga pentahapannya nanti dari Mas Iwan tadi sudah jelas sekali. Nah, nanti moga-moga dari OPD artinya ketika kita sudah jadi ya, master plan ini sudah jadi bisa menerima itu sebagai suatu bentuk kegiatan yang salah satunya untuk memajukan kota kita. Kalau kita visinya kota jasa, artinya kalau dilihat dari kontennya ini ternyata kalau memang itu daya tariknya luar biasa. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih atas buah pikir dari rekan-rekan yang hadir di sini. Ini memang belum berakhir ya. Ketika kita master plan ini memang belum berakhir. Nantinya ini sebagai landasan karena kita lihat dari konsepnya itu sangat luar biasa sekali. 3D-nya itu hebat ya. Nah, mungkin saya berharap Pak Suyanto dari Cipta Kreasindo Konsultan besok tahun 2020 kita juga mau menyusun master plan Sidotopo. Tolong bantu kami lagi ya. Dalam arti buah pikir ya. Artinya lewat lelang. Ya lewat lelang, tapi ini saya menyampaikan artinya kembali lagi terbuka. Artinya kita besok tahun 2020 satu kawasan lagi. Sidotopo yang belum kita sentuh. Nah, nantinya sebagai salah satu nanti buah pikirnya. Nah, itu sebagai kawasan pendidikan depan RSJ itu. Nah, nanti mohon kami dibantu lagi ya. Itu saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Nih, monggo, kasihan. Terima kasih Pak Wid. Jadi Pak Wid sebagai PPT PPKOM ya. Jadi sudah terima kasih kami juga dari selaku Bapeda, wakili Bapeda itu sih Bapeda. Terima kasih atas bantuan dari konsultan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dokumen ini adalah dokumen kita semua, milik kita semua. Nanti harapan kami ini menjadi milik kita karena ini kita nyusun kan dari bawah ya, dari bottom up. Kita sudah melibatkan Bapak Ibu semua dari awal.
Dan kita juga sudah mengundang stakeholder, semua tokoh masyarakat sudah kita undang, masukannya bagaimana, sudah kita akomodir. Harapannya nanti setelah jadi adalah bukan lagi ini gawean Hokja, ini gawean kita bersama. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk merealisasikan. Oke, demikian kami, apabila kami dapat membawakan banyak kurangannya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.